Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Mulya Siregar Sama-sama Mbak Wilda. Di podcast kita Meet the Expert. Kali ini kita kembali kedatangan Pak Mulya Siregar. Pak Mulya ini sudah kita kenal luas sebagai praktisi, sebagai pelaku sejarah berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dalam 30 tahun terakhir. Sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan dahulu, mengenal lebih dalam tentang Pak Mulya Siregar di edisi kedua podcast Meet the Expert with Pak Mulya Siregar. Kita akan mengangkat tema mengapa kita perlu berbank syariah. Lalu apa kira-kira pandangan Pak Mulya mengenai kenapa harus kita bertransaksi dengan perbankan atau keuangan syariah. Nah, Pak Mulya Siregar ini kita kenal sebagai komisaris, sebelumnya kita kenal sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 di OJK. Lalu setelah beliau pensiun di tahun 2017 beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Syariah Mandiri yang kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia, yaitu bank syariah terbesar di Indonesia. Dan setelah tahun 2021 lalu beliau sudah tidak menjabat lagi dan sekarang Pak Mulya aktif menjadi direktur di LPPI dan juga sebagai strategic advisor di Alami Group. Selain itu Pak Mulya juga memiliki banyak portofolio sebagai pembicara karena beliau juga akademisi di dalam forum-forum internasional terkait Islamic Finance maupun terkait isu stabilitas keuangan di dunia. Nah, mari kita mulai Pak Mulya dengan pertanyaan pertama Pak. Jika dihubungkan dengan konsep ibadah dan Islam, transaksi keuangan harus didefinisikan sebagai apa Pak menurut Bapak? Dan value Mbak Wilda, tadi jika transaksi keuangan harus didefinisikan sebagai apa ya, dihubungkan dengan konsep ibadah Islam. Pada sesi yang lalu kita sudah sempat membahas esensi ibadah pada sesi yang lalu ya. Nah, jadi kalau mau didefinisikan transaksi keuangan sebetulnya adalah suatu transaksi untuk pemenuhan dari kebutuhan manusia untuk dapat beribadah baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun secara horizontal terhadap sesama manusia. Dan semua kebutuhan itu harus dapat dipenuhi secara atau via digital transaction. Jadi kalau kita bicara transaksi keuangan itu adalah bagaimana sebetulnya transaksi-transaksi keuangan itu dapat memfasilitasi kebutuhan ibadah secara vertikal maupun secara horizontal atau yang kita kenal hablum minallah dan hablum minannas. Itulah transaksi keuangan bila dihubungkan dengan konsep ibadah dan Islam. Kira-kira definisinya begitu Mbak Wilda. Baik. Dan jadi memang di transaksi keuangan ini kita memang selalu melibatkan motifnya kan memang dalam bertransaksi keuangan harus tetap ibadah ya Pak ya. Iya. Dan itulah yang menjadi value yang harus ada dalam transaksi keuangan itu ya Pak. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana caranya untuk dapat memasukkan value itu dalam kegiatan transaksi keuangan kita? Mungkin yang kedua saya belum jawab mungkin mengenai value-nya. Oh, value-nya baik Pak. Iya. Okay. Kan di sini dikatakan value apa yang harus ada di setiap transaksi keuangan itu. Tadi kan transaksi keuangannya definisinya adalah sebagai pemenuhan dari kebutuhan manusia untuk dapat beribadah baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, untuk bisa terjadi harus value yang bagaimana ya. Nah, kalau saya melihat adalah value yang ada adalah menjamin transaksi keuangan itu dapat memenuhi maqasid syariah. Artinya, maqasid syariah di sini kan ada
5. Bahkan ada yang menyampaikan bahwasanya ada 6, ya. Kalau yang 5 sajalah kita ambil, itu kan hifz ad-din, menjaga kehidupan beragama. Kemudian hifz an-nafs, ya, menjaga jiwa. Kemudian hifz al-aql, menjaga akal. Kemudian hifz al-mal, menjaga harta kita. Kemudian hifz an-nasab, menjaga keturunan atau kelangsungan kehidupan. Nah, sebetulnya values-nya dalam transaksi keuangan itu mestinya ketika transaksi keuangan itu terjadi, values-values yang ada adalah menjamin nih maqasid syariah itu bisa berlangsung. Jangan sampai transaksi keuangannya itu mengandung riba. Nah, ini udah menyalahi hifz ad-din, menjaga kehidupan beragama yang menyimpang jadinya. Atau juga jangan sampai ada pembiayaan transaksi keuangan yang kaitannya dengan untuk membangun pabrik bir. Ini sudah menyalahi values yang ada. Hifz al-aql. Kan kalau membangun pabrik bir, masa Bank Syariah berkontribusi untuk melahirkan pabrik bir dan produknya bir yang itu merusak akal nantinya. Kita jadi mabok lah, segala macam lah yang kaitannya di situ. Jadi values-nya harus dipegang, bahwasanya jangan sampai transaksi keuangan itu tidak bisa menjaga maqasid syariah. Seperti itu kalau menurut saya. Itu values-nya. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua kalau tidak salah, bagaimana caranya untuk dapat memasukkan value itu dalam segala kegiatan transaksi keuangan. Nah, kalau itu saya bilang caranya adalah kita harus ada governance yang baik di dalam transaksi keuangan itu. Nah, governance yang baik ini kan kalau kita tahu di dalam dunia perbankan ataupun keuangan, ada yang kita kenal sebagai tarif, ya. Transparansi, kemudian accountability, responsibility, kemudian independensi, dan fairness. Nah, jadi bagaimana caranya itu? Ya itu harus ada governance di dalam transaksi keuangan. Nah, kalau kita bicara governance dalam transaksi keuangan, yaitu kita tidak bisa lepas daripada transparansi. Keterbukaan informasi terus ada. Kemudian terhadap accountability. Bagaimana accountability daripada bank itu dalam menyajikan data-data yang ada di perbankan. Kemudian responsibility tentunya bagaimana transaksi keuangan itu tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jangan sampai ada hengki-pengki di situ, kemudian ada transaksi-transaksi yang arahnya misalnya ke APU PPT, ya, pencucian uang, pendanaan teroris, ya. Dulu itu Mbak Wilda seringkali Bank Syariah dianggap selalu ikut dalam pendanaan teroris gitu, karena di syariah gitu loh. Kecurigaan-kecurigaan itu seringkali, nah itu harus ada. Kemudian juga tentunya dengan independensi, ya, itu harus ada. Nah, tapi agak beda nih kalau kita baca, mungkin dulu masih PBI, ya, governance di Bank Syariah itu, independensi itu dimasukkan bukan independensi, tapi profesional, bukan independensi untuk di Bank Syariah. Jadi pada waktu penyusunan ketentuan itu saya sebetulnya nggak setuju, karena menurut saya nothing to do with syariah ketika kita bicara tarif, ya, itu nggak ada persoalan perbedaan sebetulnya. Tapi pada waktu itu akhirnya disepakati profesional yang dimasukkan untuk, sehingga ada berbeda antara konvensional dengan Bank Syariah. Karena menurut bos saya pada waktu itu, independensi belum tentu profesional. Tapi kalau profesional pasti independen. Maka kita masukkanlah itu profesional di dalam Bank Syariah. Kemudian kita bicara yang terakhir adalah fairness. Di dalam transaksi keuangan itu harus ada fairness. Kewajaran, jangan sampai ada ketimpangan. Jangan sampai di situ kerugian terhadap konsumen. Perlindungan konsumen itu harus ada. Beberapa hari terakhir ini, Mbak Wilda, kalau saya dengar di beberapa bank, termasuk juga Bank Syariah,
banyak orang melakukan transaksi, ya, sudah didebet, tapi yang menerima transferan itu belum terima, gitu loh. Nah ini kan juga, loh gimana ya? Ternyata bukan karena apa-apa, tetapi karena memang transaksinya terlalu banyak. Kan menjelang hari raya ya, orang banyak transfer ke keluarganya di kampung, mungkin banyak juga membayar sodakoh, membayar zakat, sehingga crowded itu transaksi. Sehingga di debit sudah rekening kita, tapi belum dikredit tuh rekening lawannya itu. Jadi kemarin transaksi baru hari ini. Padahal biasanya kan dalam hitungan detik udah masuk gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini harus dijaga oleh Bank Syariah supaya memang betul-betul governance-nya itu terlaksana dengan baik sehingga transaksi keuangan itu menimbulkan trust kepada Bank Syariah. Jangan sampai trust itu hilang. Kalau governance-nya nggak ada, yang tadi saya bilang ada 5 komponen tarif ya, atau tarprof kalau di syariah, maka trust itu terhadap transaksi, ini nggak benar nih. Coba kalau seandainya sampai 2 hari aja lah, sampai besok, kok belum juga nih. Orang yang nerimanya kan kita tanya, udah terima belum? Belum, kata dia. Waduh, gimana ya gitu. Nah ini barangkali ketika kita bicara transaksi keuangan, betul-betul harus governance-nya dilaksanakan dengan baik dengan mengacu kepada 5 komponen daripada governance tersebut gitu. Gitu, Mbak Wilda. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Di sini teman-teman mungkin juga bisa mengambil tarif atau di perbankan syariah tarprof ya, Pak ya. Tarprof ya. Baik. Nah, selanjutnya Pak, Islam hadir sebagai agama rahmatan lil alamin, di mana dalam ajaran Islam diajarkan bahwa segala kegiatan yang dilakukan tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, namun juga melihat bagaimana kegiatan yang dilakukan ini bagi orang lain ataupun lingkungan sekitar. Nah, dalam konteks transaksi, bagaimana kegiatan transaksi itu dapat membantu nggak hanya kita, namun juga orang-orang atau lingkungan di sekitar kita. Nah, tadi Mbak Wilda bicara bagaimana dampak dari kegiatan yang dilakukan ini bagi orang lain ataupun lingkungan. Nah, kembali lagi kita bicara orang lain, ini kan akhirnya kita bicara masyarakat. Itu berarti kita bicara kepentingan sosial. Kalau kita bicara lingkungan, di sini kita berarti bicara environment atau lebih dikenal juga dengan kita bicara planet gitu ya. Nah, kalau kita tilik hal ini, sebetulnya kan tadi sudah dikatakan rahmatan lil alamin ya dalam ajaran Islam. Jadi kalau kita lihat kembali lagi saya tadi ke maqasid syariah yang kepentingan kehidupan beragama harus diutamakan, kepentingan jiwa, kepentingan akal, dan kepentingan menjaga harta kita. Dan juga kita bicara kelanjutan keturunan, an-nasab. Nah sebetulnya kalau kita lihat maqasid syariah ini, kalaulah kita kelompokkan yang menjaga kehidupan beragama, menjaga jiwa kita, dan menjaga akal kita, ini kan sebetulnya kita bicara manusia. Kita bicara manusia, atau kita bilang people, ya, masyarakat tadi. Kemudian kalau kita bicara harta atau if al-mal, menjaga harta kita, sebetulnya kan harta kita itu bisa berputar dengan baik dan menghasilkan profit. Jadi sebetulnya kita bicara juga tentang profit di sini. Kita nggak mau kan mempunyai harta yang idle, dan itu nggak dibolehkan oleh Islam. Harta itu harus berputar, dan berputarnya jangan di sebagian orang saja, tapi harus berputar. Nah itu berputarnya bisa dilakukan dengan kita melakukan penempatan pada bank-bank syariah. Karena nanti kita percayakan akan diputarkan harta kita di bank syariah tersebut. Jadi kalau kita bicara itu berarti harta kita itu nggak boleh idle, tapi justru menghasilkan profit. Di mana profit itu bisa kita gunakan untuk membayar zakat, membayar infak, sedekah, segala macam.
itu profit. Kemudian kita bicara an-nasab, pelanjutan keturunan. Nah, kita bicara pelanjutan keturunan, ini berarti kita bicara kehidupan. Nah, kalau kita bicara kehidupan, itu berarti kan kita bicara kelangsungan hidup di dunia. Ini kita bicara tentang planet, gitu. Nah, oleh karena itu, kita bisa melihat ada 3 hal daripada maqasid syariah itu yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dilakukan di SDGs, Sustainable Development Goals, yang mengacu kepada triple bottom line, yaitu people, profit, dan planet. Gitu. Jadi maqasid syariah itu udah sejalan sebetulnya. Jadi kalau kita bicara maqasid syariah itu di abad ke-14 oleh Imam Shatibi, bicara SDG dan triple bottom line ini profit, people, and planet itu diperkenalkan sekitar tahun 98 oleh John Eglinton. Jadi Islam udah duluan di abad 14 sudah ngomong maqasid syariah, tapi si John Eglinton baru. Cuman dia ngomongnya people, profit, and planet gitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan dalam ajaran Islam diajarkan segala kegiatan dilakukan, tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Kemudian namun juga bagaimana terhadap orang lain maupun lingkungan. Nah, tentunya ketika ditanya dalam konteks transaksi, bagaimana kegiatan transaksi itu dapat membantu tidak hanya kita, namun orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah tadi yang saya katakan. Artinya apa? Bank syariah atau sekarang lembaga-lembaga lain juga harus melakukan yang namanya triple bottom line. Atau kalau itu identik sebetulnya melakukan maqasid syariah. Jadi kalau POJK 51 mengenai penerapan sustainable finance yang dikeluarkan OJK tahun 2017 itu kan tidak mengenal syariah atau non syariah, semuanya harus melaksanakan itu lembaga keuangan, dan itu mengacu bahwa harus melaksanakan triple bottom line, profit, people, and planet. Itu sama juga Mbak Wilda, bahwasanya baik bank syariah maupun bank konvensional itu menerapkan maqasid syariah. Jadi kalau saya bilang ketika kita bicara rahmatan lil alamin, sebetulnya semua lembaga keuangan itu harus rahmatan lil alamin. Kalaulah bank konvensional itu sudah menerapkan triple bottom line, itu bagi saya dia menerapkan maqasid syariah. Itu sudah jadi rahmatan lil alamin. Karena dia menjaga people, profit, and planet. Sama juga itu melaksanakan maqasid syariah. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kegiatan transaksi dapat membantu tidak hanya kita, namun orang-orang di sekitar kita, kembali lagi, terapkanlah maqasid syariah itu dengan konsisten, dengan istiqomah, ya, maka itu akan membantu people, kemudian planet, dan tentunya juga harus menghasilkan profit. Jadi kembali, kalau dulu orang bicara lembaga keuangan, selalu dalam diskusi-diskusi akan menyusun rencana tahunan ataupun RBP, rencana 3 tahun ke depan, itu yang diomongin kan bottom line. Bottom line-nya apa? Berapa profit kita? Berapa ROA kita? Berapa ROE kita? Now, it is not enough anymore. Hanya ngomong bottom line. Tapi kita harus ngomong triple bottom line. Bagaimana dampak sebuah pembiayaan terhadap profit, terhadap people, apakah membawa dampak positif atau negatif? Apalagi terhadap lingkungan, apakah membawa dampak negatif atau positif? Jadi kalau saya lihat akhirnya ketika kita bicara transaksi keuangan syariah, itulah yang akan terjadi, bahwasanya bank syariah itu harusnya lah yang paling terdepan dalam menerapkan sustainable finance. Karena sudah punya maqasid syariah sejak abad 14. Bukan tahun 98 John Eglinton memperkenalkan itu. Cuman bahasanya aja yang berbeda, dia menggunakan profit, people, and planet. Kira-kira begitu, Mbak Wilda. Ya, di sini saya memang
melihat keren sekali ya Pak sebenarnya value dari Bank Syariah, dari lembaga keuangan syariah itu, karena kita udah punya pegangan yaitu Makosid Syariah. Yes. Nah, kelihatannya untuk diskusi tentang mengapa kita perlu berbank syariah ini sudah cukup terjawab dengan jelas, dengan sangat lengkap oleh Pak Mulya. Untuk itu di episode kedua kali ini mungkin ada kalimat penutup dari Bapak. Kalau saya bilang tadi kembali lagi bahwasanya bank-bank syariah itu harus paling terdepan ketika bicara kepentingan orang atau masyarakat atau sosial dan kepentingan lingkungan, harus paling depan. Tapi yang terjadi saat ini yang mendapat approval dari UNEP, United Nations Environment Program, salah satu organnya PBB, UN, itu bukan bank syariah, tapi ING Bank di Belanda, Triodos Bank di Belanda. Malu kita sebagai bank syariah, padahal kita punya Makosid Syariah dari zaman dulu, tapi kok kita hanya jadi followers. Kita harus jadi paling terdepan untuk itu. Jadi saya selalu mengingatkan kepada teman-teman perbankan syariah, malu kita kalau kita hanya jadi follower. Mestinya kita yang punya itu, penerapan triple bottom line itu dari dulu itu kita yang melaksanakan. Jadi pesan saya adalah pada teman-teman perbankan syariah, please wake up. This is time to wake up. Segera buat program-program. Percayalah, kalau nanti diteliti semua program yang ada bank syariah di mapping gitu ya, pasti udah ada yang terkait dengan program SDGs yang 17 itu. Cuman kita nggak menyadarinya aja. Sehingga kita belum yang terdepan. Tapi kalau kita susun dengan niatan ini kita menerapkan Makosid Syariah, insya Allah Bank Syariah bisa menjadi leader dalam penerapan sustainable finance. Demikian Mbak Wilda. Terima kasih banyak Pak Mulya. Demikian teman-teman Perbankan Syariah Indonesia, episode kedua kali ini kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.